Baik, bagaimana saudara saksi menjelaskan keterangan saudara ahli menjelaskan keterangan Widi dan Mega itu? Secara empiris sudah barang tentu keterangan itu harus diuji dengan bukti-bukti lainnya. Itu secara empiris, sederhana itu. Tapi saya ingin mencoba memberikan perspektif terkait dengan dari sudut pandang teoritis. Begini majelis. Keterangan di dalam ruang hukum dari sudut pandang psikologi forensik dikatakan berkualitas, keterangan dikatakan berkualitas, dinilai berkualitas ketika memenuhi dua indikator. Pertama, harus akurat sebagaimana kenyataannya, dan yang kedua haruslah lengkap. Persoalannya, keterangan yang diberikan dalam ruang hukum acap kali, bahkan mungkin hampir selalu mengandalkan pada ingatan manusia. Ingatan manusia melalui studi diketahui rentan mengalami fragmentasi dan rentan mengalami distorsi. Artinya, ingatan manusia rentan untuk terpecah belah, berfragmentasi, dan mudah pula untuk terdistorsi, belok kanan, belok kiri. Penyebabnya apa? Sekiranya perlu nanti bisa saya jelaskan. Tapi saya kembali dulu ke pokok persoalan, bahwa ternyata ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Atas dasar itu, psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan. Memang ekstrim terdengar, bahwa barang atau objek yang paling mungkin mengganggu pengungkapan fakta, barang yang paling potensial merusak penegakan hukum dari sudut pandang psikologi forensik justru keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Tetapi bukan berarti bahwa psikologi forensik menganggap bahwa keterangan adalah barang haram yang harus ditolak mentah-mentah begitu saja, tidak. Rekomendasi yang datang dari psikologi forensik adalah keterangan tidak sepatutnya diandalkan, apalagi jadikan sebagai satu-satunya acuan dalam mengungkap sebuah peristiwa kejahatan. Peristiwa kejahatan apapun itu, sekiranya dikaitkan dengan tadi sempat disebut saudara penasihat hukum, yaitu pembunuhan berencana dan perkosaan. Sekali lagi, dalam mengungkap kasus-kasus semacam itu sudah barang tentu rekomendasi psikologi forensik jangan bertumpu, jangan menghabiskan waktu dan stamina terlalu banyak untuk membongkar keterangan. Karena keterangan rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Oleh karena itu saya ulangi, rekomendasinya adalah bukan berarti menolak mentah-mentah keterangan saksi, tetapi mencari lebih jauh bukti-bukti yang secara empiris sesungguhnya bisa membuktikan ada tidaknya peristiwa-peristiwa yang diingat oleh saksi. Karena itu majelis, saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon, termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi, yaitu Widi dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka. Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa kita takar seberapa jauh keterangan Mega dan Widi terdukung atau justru terbantahkan oleh bukti komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli, saya ingin lanjutkan. Saudara ahli bertemu secara langsung dengan Mega dan Widi. Betul. Ya, mengamati cara mereka menyampaikan keterangan atau informasi. Sejauh analisis saudara ahli, apakah keterangan Mega dan Widi itu bohong atau jujur? Saya bukan membaca gestur majelis, jadi Ya. saya tidak bisa menilai gestur saksi. Tapi Ya. yang saya katakan, keterangan saksi siapapun saksi itu, tidak Ya. hanya Mega dan Widi ya, jadi Ya. supaya tidak salah kaprah, saudara penasihat hukum tidak salah kaprah, saya tidak hanya menyoroti Widi dan
Jadi saudara ahli, pertanyaan saya terkait dengan wawancara saudara ahli dengan Mega Saya dan tidak Widi. bisa menilai apakah seseorang berkata jujur atau tidak jujur dari gesturnya majelis. Ya, Tapi kesesuaian keterangan yang disampaikan antara satu saksi dengan saksi lain, lebih-lebih mencari kecocokan atau mungkin ketidakcocokan antara keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi dengan bukti-bukti lainnya, itulah yang menjadi cara bagi saya untuk menakar kualitas keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi. ya, Karena itu, sedikit meluruskan supaya saudara penasihat hukum tidak menjauh dari khazanah psikologi forensik. Alih-alih membaca gestur, sungguh-sungguh saya berharap bahwa uji keterangan Mega dan Widi dengan mengandalkan pada bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya yang perkiraan saya sudah dilakukan ekstraksinya oleh otoritas penegakan hukum. ya. Itu rekomendasi saudara ahli. Pertanyaan kami, saudara ahli sudah wawancara dengan Mega dan Widi. Bagaimana pandangan ahli terhadap keterangan yang disampaikan Mega dan Widi tersebut? Saya simak, saya tidak dalam posisi menyanggah ataupun mengiyakan. Atau begini, pertanyaan diganti. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Ya. ahli tidak bisa menilai dari gestur, ya. Ya, Jadi pertanyaan mungkin bisa diganti dengan apakah keterangan Widi dan siapa namanya? Mega. ada persamaannya dengan beberapa keterangan untuk yang lain yang pernah diwawancara. Mungkin bisa seperti itu ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sepanjang yang saya ingat majelis, Widi dan Mega menyampaikan keterangan terkait dengan sekitar 24 jam terakhir, terutama sekali terkait dengan apa yang disebut sebagai peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan Eki. Dia bercerita memang proses pertemanannya sejak 1 pekan ke belakang, tetapi terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhumah dan almarhum, seingat saya Widi dan Mega berfokus pada interaksi mereka 24 jam terakhir sampai sekitar menjelang jam 22.30. Itu yang saya simak. Nah, dengan kurun waktu sedemikian rupa, kalau yang saya bisa takar majelis, memang ada ketidaksinkronan antara apa yang disampaikan oleh saudara Widi dan Mega dengan, bukan dengan saksi majelis, tapi dengan berkas hukum yang saya baca. Ini peristiwa yang saya pahami berdasarkan berkas, yaitu pembunuhan dan ruda paksa atau persetubuhan dengan anak, plus juga memindah-mindahkan jasad korban sedemikian rupa. Ruda paksa juga dilakukan secara massal alias lebih dari 1 orang. Kalau kemudian pembunuhan, ruda paksa massal, dan memindah-mindahkan jasad korban coba dibandingkan dengan pergerakan waktu yang disampaikan oleh Widi dan Mega, memang ada ketidaksesuaian. Dalam pengertian, sejujurnya saya menaruh rasa sanksi. Benarkah dalam kurun waktu sebagaimana yang tercantum di berkas sudah terjadi pembunuhan, ruda paksa massal, dan pemindah-mindahan jasad korban tersebut? Nah, karena saya berbicara tentang waktu majelis, maka saya harus konsekuen mengatakan keterangan dari entah itu saksi A, saksi B, saksi C, dan seterusnya, termasuk keterangan disampaikan oleh saksi Mega dan saksi Widi, sudah sepatutnya diobjektifikasi, dibuktikan secara objektif dengan adanya bukti komunikasi elektronik, ekstraksi data dari gawai mereka, baik kedua korban yang bertautan dengan saksi dan juga gawai para tersangka yang hari ini sudah berstatus sebagai terpidana.